Ada rindu yang tak pernah ia ucap, hanya diselipkan dalam doa-doa malam yang sunyi. Ia menatap layar ponsel lebih sering dari yang seharusnya, berharap ada pesan darimu yang tak kunjung datang. Dalam diamnya, ada perang antara harga diri dan rasa yang belum padam. Ia memilih bungkam, bukan karena tak peduli, tapi karena takut terlihat lemah di hadapan rasa yang pernah membuatnya rapuh. Padahal, setiap langkah yang ia ambil masih menyusuri jejakmu, dan setiap malam yang ia lewati masih menyimpan bayanganmu. Ia hidup dalam ironi, tampak baik-baik saja, tapi hatinya selalu bertanya-tanya, bagaimana kabarmu dan apakah kamu juga diam-diam merindukannya? Halo semua, selamat datang di channel aku Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, Dia rindu kamu setiap malam, tapi gengsinya tinggi. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Setiap malam tanpa pernah absen, pikirannya kembali padamu. Ia merasa bahwa waktu dan ruang seakan berhenti sejenak ketika malam tiba. Dalam keheningan yang dingin dan pekat itu, bayanganmu muncul dengan begitu jelas. Seolah-olah dunia ini hanya diciptakan untuk menghadirkanmu kembali di benaknya. Ia menatap langit malam yang gelap, di mana bintang-bintang berkelip lembut, berusaha mencari secercah harapan atau sekeping ingatan yang bisa menenangkan hatinya. Tapi kenyataannya, setiap bintang itu justru mengingatkannya pada terang yang pernah kamu berikan dalam hidupnya. Terang yang kini redup, namun tak pernah benar-benar padam. Ia merasa bahwa malam memang diciptakan untukmu, untuk kenanganmu, untuk menghidupkan kembali kisah-kisah yang pernah kalian tulis bersama. Dalam suaranya yang sunyi, ia membayangkan suara lembutmu, tawa ceriamu yang pernah membuat dunia terasa lebih berwarna. Ia membayangkan sentuhanmu, yang dulu mampu menghapus segala rasa takut dan kekhawatiran di hati. Ia mengingat setiap detail kecil tentangmu, bau rambutmu, hangatnya pelukanmu, tatapan matamu yang menyimpan begitu banyak rahasia dan rasa. Semua itu terasa begitu nyata, seolah-olah waktu tak pernah berjalan, dan semua keindahan itu masih tersimpan di sudut-sudut memori yang tak pernah pudar. Ia menyesal karena tak sempat mengungkapkan betapa berharganya kamu, betapa dalam ruang hati yang selama ini dipenuhi rasa rindu dan cinta. Rasa itu begitu dalam, menyelimuti seluruh relung jiwanya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa ia raih dan tak bisa ia genggam lagi. Ia merindukanmu dengan cara yang diam-diam menyakitkan, seperti luka kecil yang terus tersentuh tanpa sengaja, yang meskipun kecil, namun terus menggores dan menyiksa setiap detiknya. Luka itu tidak pernah sembuh, dan ia pun enggan menyembuhkannya karena merasa bahwa luka itu mengingatkan dia akan keberadaanmu, sebagai bagian dari dirinya yang tak tergantikan. Ia menyadari bahwa rasa ini, meski menyakitkan, juga memberi kekuatan tersendiri. Ia tidak ingin melupakanmu, karena kehilanganmu berarti kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Gengsinya lebih tinggi dari rindunya. Ia menahan rasa itu sedemikian rupa, menumpuknya di dasar hati, seolah-olah rasa itu hanyalah bayangan yang tak perlu lagi diingat. Ia mencoba tampil biasa, berusaha menunjukkan bahwa ia baik-baik saja, bahwa hidupnya berjalan seperti biasa, dan bahwa rasa rindunya sudah hilang. Tapi, di balik semua itu, hati dan jiwanya sedang berperang sendiri. Ia tahu bahwa rasa itu tidak pernah benar-benar hilang, hanya tertidur sejenak, menunggu waktu yang tepat untuk kembali muncul. Ia berusaha menepisnya, menutup pintu hati yang selama ini terbuka, dan menyembunyikan perasaan itu dalam-dalam agar tidak terlihat oleh dunia. Tapi, setiap malam, di saat dunia diam dan sepi, rasa itu kembali bangkit, menyusup perlahan dari dasar hati, mengisi ruang-ruang yang kosong dan terlupakan. Dalam batinnya, ia merasa seperti tersesat dalam Seven of Cups, dikelilingi oleh bayangan pilihan yang membingungkan, ilusi yang memabukkan, dan angan-angan yang terlalu indah untuk disentuh.
Ia berputar-putar dalam dunia imajinasi yang membuai, membayangkan berbagai skenario dan kemungkinan tentang kalian berdua. Ada saat ia merasa bahwa semuanya sudah berakhir, bahwa kamu telah pergi dan tidak akan kembali lagi. Ia merasa dunia ini terlalu kejam, memisahkan kalian, dan meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Tapi di sisi lain, ada keinginan yang sangat kuat untuk kembali memperbaiki semua kesalahan dan mengulang momen-momen bahagia yang pernah kalian jalani bersama. Ia merasa bahwa cinta yang pernah kalian bangun bukan sekadar kisah yang usai, melainkan sebuah kekuatan yang terus mengikat dan menguatkan. Ia tidak tahu pasti apa yang sebenarnya dirasakannya. Apakah ini sekadar nostalgia yang menyiksa, atau cinta yang masih menyala dan belum selesai? Kadang, ia merasa bahwa semua perasaan ini hanyalah bayangan yang akan hilang jika ia memutuskan untuk melupakannya. Tetapi, di saat-saat tertentu, Two of Cups terus berbisik lembut di dasar hatinya, mengingatkan bahwa ikatan batin yang kalian bangun dulu masih ada, meskipun secara fisik kalian telah berpisah. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan, sesuatu yang mengikat kalian secara mendalam, sesuatu yang tak bisa dihapus oleh jarak dan waktu. Ia merasa bahwa jalinan itu masih hidup, tetap tersimpan di dalam hati, dan menunggu waktu yang tepat untuk disambung kembali. Kalian mungkin telah berbelok di jalan yang berbeda, menjalani kehidupan yang berbeda pula, tetapi jiwanya belum mampu benar-benar melepaskanmu. Setiap kenangan tentangmu masih terasa hidup, seperti api kecil yang terus menyala dan tak pernah padam, meskipun diterpa hujan, waktu dan angin perubahan. Ia merasa bahwa cinta yang pernah kalian bagi bukan sekadar kisah sesaat, melainkan kekuatan yang terus mengikat dan memberi semangat untuk bertahan. Ia merasa bahwa, meskipun dunia memintanya untuk melupakan, hati kecilnya menolak untuk melepaskanmu begitu saja. Ia yakin, suatu saat nanti, cinta ini akan kembali menyala, dan ia akan mampu mengungkapkan perasaan yang selama ini terpendam. Ia mulai mencoba menjauh, perlahan-lahan mengalihkan perhatian dari bayanganmu. Ia mencari ketenangan di perairan yang lebih tenang, seperti dalam Six of Swords, berharap bahwa dengan menjauh dari segala yang mengingatkan padamu, ia bisa membebaskan diri dari beban emosional yang menggerogoti jiwanya. Ia berharap, dengan jarak dan waktu, luka-luka itu akan sembuh dan perasaan rindu ini akan berkurang. Ia ingin membebaskan dirinya dari pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah mendapatkan jawaban, dari keraguan yang terus menggerogoti hati dan pikiran. Ia berusaha menenangkan gelisahnya, menenangkan pikirannya yang terus berputar-putar di sekitar bayanganmu, mencari kedamaian dan kelegaan. Namun pelarian ini tak pernah benar-benar berhasil. Sebaliknya, dalam keheningan dan kesendirian itu, muncul Nine of Swords, simbol dari rasa bersalah, penyesalan, dan bayangan tentang semua kemungkinan yang mungkin terjadi jika waktu bisa diputar kembali. Ia tidur dengan gelisah, terbangun dengan sesak napas, dan rasa cemas yang tak kunjung hilang. Ia menjalani hari-harinya dengan pura-pura bahagia, tersenyum di depan orang lain, tetapi di dalam sana, hati dan pikirannya terus dihantui oleh bayang-bayang masa lalu. Ia merasa seolah-olah beban perasaan itu terlalu berat untuk dipikul sendiri, dan ia pun merasa terjebak dalam lingkaran yang tak berujung, rindu yang membara, penyesalan yang menggerogoti, dan ketidakpastian yang menyelimuti. Tapi hidup terus berjalan. Ia menyadari bahwa ia tak bisa selamanya terjebak dalam luka dan penyesalan. Ia mulai membangun dirinya lagi secara perlahan, seperti Knight of Pentacles. Bersabar, tekun dan fokus pada langkah-langkah kecil yang akan membawanya ke arah yang lebih baik dan lebih cerah. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan, mengejar rutinitas yang menenangkan, dan mencoba mengganti rasa kehilangan dengan pencapaian dan prestasi. Ia belajar untuk menghargai proses, menerima bahwa sembuh dan bangkit membutuhkan waktu, dan bahwa setiap langkah kecil yang diambilnya adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan dan kebahagiaan. Di dalam dirinya, ada keinginan yang sangat kuat untuk mengubah nasibnya. Ia ingin suatu hari nanti bisa melihatmu lagi,
menatap matamu yang penuh rahasia, dan berkata dengan penuh keyakinan, "Aku telah kembali, lebih baik, lebih dewasa, dan lebih siap untuk kita jalani bersama." Ia ingin membuktikan bahwa perjuangannya selama ini bukan sekadar omong kosong, melainkan bukti bahwa cinta dan keyakinan mampu mengubah segalanya. Ia percaya bahwa, meskipun perjalanan ini penuh rintangan dan luka, cinta sejati selalu menemukan jalannya, dan bahwa kesempatan kedua selalu ada bagi mereka yang mau berusaha dan bersabar. Alam seolah-olah merestui keteguhannya. Tanda-tanda kecil mulai bermunculan, sebuah pertanda bahwa mungkin ini saatnya membuka lembaran baru. Bukan sebagai pengulangan dari masa lalu, tetapi sebagai versi yang lebih dewasa dan bijaksana dari diri kalian berdua. Dalam hati kecilnya, ia mulai menyalakan kembali nyala semangat dan harapan, menghidupkan kembali semangat yang sempat padam karena luka dan kecewa. Ia berubah menjadi King of Wands, bersemangat, penuh arah dan tekad, dan siap menciptakan keajaiban. Ia tidak lagi hanya menunggu keajaiban datang ke pelukannya, tetapi mulai menciptakan keajaiban itu sendiri melalui usaha, keberanian, dan keyakinan. Namun, kekuatan sejati tidak hanya terletak pada keberanian dan semangat, tetapi juga pada kelembutan dan kasih sayang yang tulus. Ace of Cups pun muncul sebagai simbol bahwa hatinya masih penuh cinta dan harapan. Perasaan itu tidak pernah benar-benar hilang, malah terus mengalir seperti air yang sabar dan tenang. Air yang mencari jalan untuk kembali menyentuhmu, menyembuhkan luka-luka lama, dan menyambut cinta yang lebih dewasa dan penuh pengertian. Cinta ini sekarang bukan lagi tentang gejolak yang membutakan, melainkan tentang ketenangan yang mampu memberi kedamaian, membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan. Kini ia berdiri sebagai Nine of Pentacles, tampak mandiri, elegan, dan utuh dari luar. Orang-orang mungkin mengira bahwa ia telah melupakanmu, bahwa hidupnya sudah penuh dan bahagia tanpa dirimu. Tapi, di balik senyum tenang dan sikap percaya diri itu, masih tersisa satu ruang kecil yang belum bisa diisi siapapun. Ruang itu adalah tempat di mana kenangan dan harapan tersimpan rapat, tempat di mana cinta dan kerinduan bersembunyi di balik dinding kekuatan dan kedewasaan. Ruang itu adalah tempat di mana ia menyimpan rahasia bahwa hatinya tetap terbuka untukmu, bahwa ia tetap menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan semua perasaannya. Ia telah tumbuh dan berkembang, tetapi satu hal yang tak pernah benar-benar hilang adalah ingatan dan perasaan terhadapmu. Ia telah berjalan jauh dan menapaki jalan kehidupan yang penuh liku dan tantangan, tetapi langkahnya tetap setia mengarah padamu. Meskipun gengsi dan rasa takut menjadi tembok tinggi yang sulit ditembus, hati kecilnya mulai mengetuk dari dalam, perlahan-lahan bertanya-tanya dan berharap. Apakah suatu hari nanti ia akan mampu membuka hati sepenuhnya, mengurangi rasa gengsi itu, dan membiarkan cintanya kembali mengalir tanpa hambatan? Mungkin suatu hari nanti, ia akan menemukan keberanian untuk mengakui bahwa semua kerinduan ini, semua perjuangannya, hanyalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan yang sesungguhnya bersama kamu. Dalam keheningan malam yang panjang dan sunyi, di balik segala kekuatan dan keteguhan yang ia bangun, ada satu suara kecil yang terus berbisik di dalam hati, bahwa cinta sejati tidak pernah mati, dan bahwa kesempatan kedua selalu ada, selama ia mau membuka hati dan mempercayai bahwa cinta itu mampu menyembuhkan segalanya. Saat waktunya tiba dan ia berani mengungkapkan perasaannya, ia akan tahu bahwa perjalanan ini, penuh luka, harapan, dan keberanian, adalah perjalanan menuju cinta yang lebih dewasa, lebih tulus, dan abadi. Sebuah perjalanan yang mengajarkan bahwa dalam setiap luka, ada kekuatan untuk bangkit lagi, dan dalam setiap rindu, ada harapan untuk bersatu kembali, lebih kuat dan lebih nyata dari sebelumnya. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku.
Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 4224 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.